Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kembali kepada seluruh mahasiswa dalam perkuliahan hukum penitensier. Semoga kita selalu semangat dalam mengikuti perkuliahan karena hukum penitensier ini merupakan salah satu bagian dari ilmu hukum yang harus kita pelajari dan semoga dapat kita manfaatkan nantinya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas dua hal saja, yaitu yang pertama adalah pengertian pemasyarakatan dan yang kedua prinsip-prinsip pemasyarakatan. Tentunya kita sudah tahu secara sederhana apa itu pemasyarakatan. Kita pernah mendengar ada istilah LP atau lembaga pemasyarakatan yang ada di sistem hukum Indonesia. Itu sistem pemasyarakatan itu kalau kita kenal secara awam itu adalah penjara. Jadi apakah penjara itu nanti sama dengan pemasyarakatan ataupun penjara adalah bagian dari pemasyarakatan. Baiklah, kita langsung masuk kepada yang pertama, yaitu pengertian pemasyarakatan. Nah, konsep pemasyarakatan ini pertama kali dinyatakan pada tahun 1964. Ini disampaikan oleh Dr. Saharjo SH pada saat beliau ini menerima gelar kehormatan yaitu Dr. Honoris Causa. Ini melalui pidato beliau yaitu yang berjudul Pohon Beringin Pengayoman. Nah, jadi Saharjo menyatakan bahwa pemasyarakatan itu berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang tersesat jalan dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke pemasyarakatan. Nah, ini sebelumnya sebenarnya sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa memberikan persakitan ataupun efek jera kepada narapidana pada masa lampau itu yaitu dengan memberikan hukuman yang sifatnya hukuman fisik. Nah, dengan perkembangan zaman seperti yang saya sampaikan bahwa pada saat ini harusnya orang terpidana ataupun narapidana tersebut harus dibekali dengan kemampuan-kemampuan ataupun keahlian-keahlian agar pada saat keluar atau menyelesaikan masa tahanan atau masa hukumannya dia itu tidak lagi melakukan perbuatan pidana, baik itu perbuatan pidana yang sama dilakukan sebelum dia masuk penjara ataupun perbuatan pidana baru. Nah, ini adalah fungsi dari pemasyarakatan di mana di dalamnya nanti akan ada kursus-kursus ataupun pemberian kemampuan kepada narapidana agar hal-hal yang buruk tidak lagi dilakukan pada saat terpidana tersebut keluar dari penjara. Nah, artinya penjara itu di lembaga pemasyarakatan itu juga bagian dari lembaga pemasyarakatan karena di dalam lembaga pemasyarakatan itu dikekang kebebasan orang-orang yang terpidana ataupun narapidana tersebut beraktivitas di luar tempat lembaga pemasyarakatan. Jadi penjara itu adalah termasuk salah satu atau bagian dari lembaga pemasyarakatan. Nah, selanjutnya ini adalah sistem pemasyarakatan. Ini adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Nah, jadi di dalam sistem pemasyarakatan itu tidak ada lagi orang tersebut dihukum seperti dianiaya ataupun dilakukan persakitan ataupun memberikan efek jera dengan hukuman fisik di dalam penjara itu tidak ada lagi karena dalam pemasyarakatan diharapkan itu orang-orang yang terpidana ataupun narapidana yang sudah divonis dan melakukan hukuman itu didasarkan atas azas Pancasila. Sebenarnya hak asasi dari manusia ataupun orang yang terpidana ini sebenarnya bisa saja tidak diberikan, tapi karena ada azas Pancasila ataupun pemasyarakatan di dalamnya, maka orang yang terpidana ini masih dianggap sebagai makhluk Tuhan sehingga harus diperlakukan sama dengan makhluk
Tuhan lainnya, yang dalam arti kata di sini adalah makhluk Tuhan yang bebas di luar sana yang tidak terpidana. Nah, jadi dengan adanya sistem pemasyarakatan ini dapat memungkinkan orang-orang yang terpidana itu memiliki skill baru ataupun skill yang akan dibawanya setelah dia keluar dari penjara. Nah, selanjutnya pada slide ini, dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya. Ini disentuh sisi-sisi kejiwaannya, bagaimana perbuatan-perbuatan yang dilakukannya tersebut sebelumnya adalah perbuatan yang salah. Nah, agar kejiwaannya itu terpupuk atau kembali kepada hal yang benar, maka disodorkan ataupun dimasukkan paham-paham ataupun suatu konsep bahwa perbuatan yang buruk itu tidak boleh dilakukan dan akan merugikan masyarakat banyak. Nah, di sini selain kejiwaannya, jasmaniahnya juga, pribadi serta kemasyarakatannya, dan dalam penyelenggaraannya mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Jadi di dalam lembaga pemasyarakatan itu dipupuk jiwa-jiwa seseorang itu agar dia itu bisa bergabung kepada masyarakat, agar dia tidak lagi memanfaatkan ataupun menipu ataupun mencuri di dalam masyarakat. Ini dilakukan pengembangan diri di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, ini harusnya juga menjadi tugas dari lembaga pemasyarakatan atau pihak yang bertugas di sana. Ini program-program ini harus dijalankan agar setiap orang ataupun narapidana tersebut dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan keinginan, keahlian ataupun minatnya. Nah, jika ada lembaga pemasyarakatan yang tidak melaksanakan ini ataupun hanya melaksanakan hukuman-hukuman fisik kepada narapidana, maka ini saya anggap atau menurut pendapat saya ini adalah suatu kemunduran dari sistem yang sudah dibuat. Karena sistem yang dibuat di Indonesia itu sudah ideal ataupun mendekati ideal, tak tergantung lagi bagaimana penerapannya. Kita lihat bahwa ada kabar berita yang kita dengar bahwa ada di lembaga pemasyarakatan itu ada hal-hal yang bisa dibeli dengan uang. Misalkan ada dulu tahanan korupsi yang kita dengar bahwa fasilitas yang dia dapatkan di dalam penjara itu sama seperti fasilitas hotel bintang 4 ataupun bintang 5. Ini yang harus kita waspadai dan harus menjadi tanggung jawab kita bersama, saling mengingatkan agar lembaga pemasyarakatan itu bisa difungsikan sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang. Nah, selanjutnya kita masuk kepada prinsip-prinsip pemasyarakatan. Di sini ada 10 prinsip-prinsip pemasyarakatan yang harus digunakan ataupun menjadi pedoman bagi lembaga pemasyarakatan dalam memasyarakatkan atau memberikan bekal kepada terpidana ataupun narapidana di dalam penjara. Nah, yang pertama itu adalah ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Nah, jadi lembaga pemasyarakatan di sini harus mengayomi dan memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tersebut. Contoh dari ayomi dan berikan bekal ini adalah salah satunya memberikan keahlian seperti yang saya sebutkan tadi, memberikan keahlian kepada narapidana seperti yang kita contohkan adalah misalkan dia itu diberi kemampuan, misalkan kemampuan untuk memangkas rambut, potong rambut. Nanti narapidana ini setelah keluar diarahkan agar dia itu bisa membuka suatu lapangan pekerjaan, yaitu membuka pangkas rambut ataupun barbershop. Juga bisa diarahkan ke dalam hal kerajinan, misalkan membuat dompet, menjahit ataupun pertukangan ataupun perabot. Ini harus bisa
diberikan oleh lembaga pemasyarakatan. Tentunya fasilitas-fasilitas harus diberikan ataupun disediakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan ataupun negara sebagai sebagai lembaga yang memberikan bekal kepada narapidana ini. Nah, bagaimana jika tidak ada ataupun fasilitas itu tidak ada pada lembaga pemasyarakatan? Maka ini menurut pendapat saya di sini dapat kita arahkan kepada narapidana yang notabene itu sudah dapat dipercaya dan tidak akan melarikan diri, itu dapat diawasi, itu diberikan pelatihan-pelatihan di tempat, misalkan di tempat perabotan, di tempat perabot terdekat dari lembaga pemasyarakatan. Tentunya ini terus dengan pengawasan agar tidak melarikan diri. Nah, selanjutnya adalah penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Nah, ini dia. Ini prinsip pemasyarakatan itu. Jadi penjatuhan pidana itu tidak lagi didasari atas latar belakang pembalasan. Misalkan dia itu mencuri ataupun memperkosa, maka hukuman yang diberikan kepada orang tersebut adalah pembalasan. Misalkan dianiaya ataupun bergilir dipukul oleh tahanan lain ataupun oleh aparat-aparat itu sendiri. Nah, ini artinya tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, ataupun cara perawatan ataupun penempatan. Nah, satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya. Nah, dalam lembaga pemasyarakatan yang hanya dibatasi ataupun diberikan ataupun dikekang dalam lembaga pemasyarakatan itu hanyalah kemerdekaannya saja, itu kebebasannya dapat pergi kemana-mana ataupun pergi ke suatu tempat. Kemerdekaan itu harus diambil karena dia itu merupakan narapidana yang tentunya memiliki riwayat-riwayat kejahatan yang dilakukannya. Nah, bagaimana dengan hal-hal lain? Ini termasuk tindakan seperti penyiksaan, perlakuan, ucapan juga termasuk ke dalam suatu penyiksaan kepada narapidana ataupun penghuni lapas. Ini misalkan ini ada bullying ataupun bully terhadap narapidana, ini harus dihindarkan oleh orang-orang, baik itu oleh sesama narapidana maupun aparat yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan, agar dia itu tidak tersiksa secara batin, itu harus dihindari. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah berikan bimbingan, ini dalam kurung bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat. Nah, jadi bagaimana orang-orang tersebut diberikan bimbingan, baik itu bimbingan rohani ataupun bimbingan kejiwaan ataupun motivasi diri agar mereka itu bertobat. Nah, ini selanjutnya berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma. Ini harus ditanamkan bagaimana suatu norma itu harus dijalankan secara baik di dalam masyarakat dan norma tersebut tidak boleh dilanggar dan sampai pada akhirnya norma tersebut tidak boleh dilakukan penyelewengan hingga perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan hukum pidana. Nah, selanjutnya dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya. Jadi penghuni lapas ataupun narapidana itu harus diberikan kegiatan-kegiatan sosial, ini berguna untuk menumbuhkan rasa kemasyarakatannya. Jadi dia tidak lagi melakukan perbuatan pidana di dalam masyarakat karena dia itu memiliki kepekaan sosial dan empati kepada masyarakat, bahwa perbuatan yang salah itu dapat merugikan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Nah, contohnya adalah kita pernah mendengar anekdot yang di dalam penjara, yaitu jika seseorang itu masuk sebagai pencuri ayam, maka setelah keluar maka dia akan jadi pencuri mobil ataupun pembunuh.
Nah, ini hal yang harus kita hapus dari tengah-tengah masyarakat, bahwa di dalam pemasyarakatan itu orang-orang itu tidak diajarkan untuk menjadi lebih buruk ataupun menjadi lebih jahat lagi. Jadi ini pengawasan yang harus dilakukan oleh petugas LP ataupun petugas lembaga pemasyarakatan, bahwa orang-orang yang menanamkan nilai-nilai kejahatan ataupun narapidana yang menanamkan nilai-nilai kejahatan ataupun memberikan cara-cara yang lebih buruk kepada narapidana lainnya, maka ini harus diberikan sanksi. Tentunya sanksinya tidak boleh kelewatan ataupun tidak boleh seperti yang saya sebutkan tadi, diberikan tindakan yang buruk, perlakuan ataupun ucapan yang buruk, tapi diberikan pengertian kepadanya bahwa tidak boleh memberikan ilmu-ilmu yang buruk kepada orang lain, agar dia itu tidak melakukan kejahatan yang lebih jahat lagi setelah keluar dari penjara. Nah, di sini selanjutnya salah satu cara diantaranya adalah agar tidak bercampur baurnya narapidana dengan anak didik. Ini maksudnya ini adalah narapidana ini adalah orang-orang yang melakukan tindak pidana yang sudah dewasa, dan anak didik ini adalah orang-orang yang melakukan tindak pidana sedangkan dia itu masih di bawah umur. Ini tidak boleh dicampur baurkan, yang melakukan tindakan pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya. Ini adalah salah satu caranya. Kalau dicampur baurkan, maka akan ada kemungkinan tersebut. Maka orang yang melakukan tindak pidana ringan dicampur baurkan dengan tindak pidana berat, maka orang yang ringan ini tentunya mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak baik dari orang yang melakukan tindak pidana berat. Nah, selanjutnya adalah selama kehilangan atau dibatasi kemerdekaan bergeraknya para narapidana ini dan anak didik, tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Nah, jadi ini dia tidak boleh diasingkan dari masyarakat, dan orang-orang ini harus berbaur dalam masyarakat, baik masyarakatnya dalam notabene-nya di sini adalah petugas LP ataupun narapidana lainnya ataupun masyarakat luas yang ada di sekitar lapas tersebut. Nah, di sini dia itu perlu kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke lapas dan rutan oleh anggota-anggota masyarakat, oleh anggota masyarakat bebas, dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya. Jadi orang-orang di dalam masyarakat bebas ini didatangkan ke lembaga pemasyarakatan agar sifat pemasyarakatan ataupun cara-cara memberikan pemasyarakatan kepada narapidana ini dapat tercapai. Nah, ini juga salah satunya adalah harus sering-sering berkumpul dengan keluarga dan sahabat-sahabat dari narapidana tersebut. Nah, kita langsung masuk ke slide selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip pemasyarakatan yang keenam, yaitu pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Ini juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kepentingan jawatan atau kepentingan negara, kecuali pada waktu tertentu saja. Nah, pekerjaan yang terdapat di masyarakat dan yang menunjang pembangunan seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan. Nah, ini yang harus ditekankan kepada lembaga pemasyarakatan, bahwa pekerjaan yang diberikan ataupun keahlian ataupun kemampuan yang diberikan kepada narapidana itu adalah pekerjaan ataupun kemampuan yang bersifatnya itu meningkatkan industri kecil dan produksi pangan. Jadi bekal-bekal yang diberikan kepada narapidana adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengembangkan diri dalam meningkatkan industri kecil dan produksi pangan, sehingga pada saat keluar nanti dari penjara ataupun lembaga pemasyarakatan, orang-orang ini ataupun terpidana ini akan langsung terjun ke masyarakat dengan membuka usaha baru ataupun bekerja di bidang yang dia inginkan. Nah, selanjutnya adalah pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi, di samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka, serta disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianutnya. Nah, di sini jadi pembimbingan narapidana ini berdasarkan azas-azas Pancasila. Jadi harus ditanamkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh narapidana agar dia itu tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, ini yang harus ditanamkan, ini menjadi tugas ataupun agenda rutin bagi petugas ataupun Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini, yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Nah, ini dapat berupa misalkan ada sosialisasi ataupun ceramah-ceramah. Dulu pada kesempatan yang dulu itu kita pernah mendengar adanya itu sarjana di lapas. Jadi ada kesempatan bagi narapidana itu untuk mengenyam ataupun berkesempatan dalam pendidikan strata 1. Apakah sampai sekarang masih ada atau tidak, ini bisa kita telusuri. Nah, selanjutnya di sini adalah narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Nah, ini harus kemudian dibimbing ataupun dibina ke jalan yang benar. Cara membimbingnya itu adalah dengan pembinaan fisik, pembinaan mental seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu pembinaan fisik yaitu misalkan dia diberi keahlian, kalau pembinaan mental itu dia itu diberikan penanaman nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Nah, selanjutnya selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri, agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya dan akan kekuatan sendiri. Jadi orang-orang yang ada di dalam lapas ataupun dalam penjara itu, dia itu harus dianggap sama. Misalkan ada petugas ataupun masyarakat bebas masuk ke sana, maka harus diperlakukan sama agar mentalnya itu terpupuk dan dia itu tidak minder setelah keluar dari penjara. Artinya dia itu disetting di dalam lembaga pemasyarakatan itu agar setiap orang-orang itu diperlakukan sama dan mentalnya itu pun terpupuk, dan kemudian hari dia itu memiliki kepercayaan diri setelah terjun ke masyarakat, dan dia itu tidak minder dan tidak merasa dikucilkan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya yang ke-9 adalah narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini dia yang kita bahas tadi, bahwa narapidana itu yang dibatasi hanya kebebasannya saja, berkaitan dengan hukuman-hukuman yang berupa tindakan penganiayaan, bully ataupun yang lain itu tidak diperkenankan di dalam lembaga pemasyarakatan. Inilah yang membedakan bentuk penghukuman pada masa lampau dengan bentuk penghukuman pada masa sekarang. Jadi tidak ada lagi yang namanya penyiksaan, pengeroyokan ataupun bully kepada narapidana itu tidak dibolehkan. Jika hal tersebut masih terjadi lagi, maka ini dapat diproses dan diperjuangkan untuk mendapatkan keadilan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah untuk pembinaan dan pembimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa sarana dan prasarana itu harus disediakan di dalam lembaga pemasyarakatan agar orang-orang tersebut dapat mengembangkan dirinya, misalkan dalam hal kemampuan ataupun keahlian dalam menjahit baju, maka alat jahit harus disediakan oleh lembaga pemasyarakatan. Misalkan berkenaan dengan kerajinan, misalkan membuat dompet, ini misalkan kulit sintetisnya harus ada, benangnya harus ada, alat jahitnya juga harus ada. Begitupun dengan kemampuan untuk pangkas rambut ataupun perabot, ini harus disediakan oleh lembaga pemasyarakatan. Nah, mungkin demikian perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin kita hanya membahas dua pokok bahasan, tapi pembahasannya sampai
20 menit ini agar kita dapat memahami lebih dalam bagaimana dari pengertian dan prinsip-prinsip lembaga pemasyarakatan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh mahasiswa yang telah memperhatikan dan memahami materi ini dari awal sampai akhir. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.